Saya yakin G30S itu adalah suatu rekayasa belaka, dan memang begitulah adanya. Menurut saya, CIA Amerika itu sangatlah terlibat dalam tragedi tersebut, dan Soeharto adalah tangan yang mereka pakai untuk gerakan peristiwa tersebut. Dan G30S itu adalah rekayasa dan bikinan Soeharto. Dan ditanya saat itu langsung oleh wartawan, indikasinya apa saja, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Baraya Pembelajar? Jumpa kembali di postingan BB Channel yang kembali kita sedikit membahas fakta-fakta unik tentang tragedi 30 September. Adalah sebuah buku bersejarah yang berjudul Pergunakanlah Hati, Tangan, dan Pikiran. Buku tersebut buah dari pledoi Umar Dhani, salah satu tokoh yang dikupas dalam sekian puluh buku yang membahas dan mengupas tuntas tentang adanya gerakan G30S. Jelas buku ini memang sangat penting karena ditulis oleh salah satu pelaku utama sejarah. Sosoknya pernah dibungkam selama kurang lebih 29 tahun. Setelah bebas di tahun 1995, akhirnya sosok dari fotonya tersebut dipajang di markas besar Angkatan Udara yang konon pernah menjadi KSAU kedua. Nah, Baraya semuanya silakan tonton bahasan dalam video ini hingga selesai agar lu semua nggak gagal paham ya, dan tidak jadi fitnah di antara kita. Adalah Danet, begitu ya biasa disapa oleh banyak rekan-rekannya, yang sosok ini lahir di Solo pada tahun 1924. Putra dari KRT Rekso Negoro, asisten Wedana Gondang Winangun di daerah Klaten, yang pernah menapaki karir sebagai penerbang pada akhir tahun 1950 di Talwa, Amerika Serikat. Tahun 1956, ia pernah bertugas belajar di Royal Air Force Staff College di Andover, Inggris. Lalu setelah itu konon beliau pulang dari Inggris dan ia terlibat dalam berbagai jenis tugas. Misalnya menumpas pemberontakan PRRI di daerah Sumatera dan belum genap usianya 38 tahun saat itu. Pada tanggal 19 Januari tahun 1962, Umar Dhani menjadi Menteri atau Kepala Staf Angkatan Udara dan menggantikan Laksamana Udara Suryadi Suryadharma saat itu. Di peristiwa G30S seperti yang menjungkir balikan karirnya yang tengah cemerlang saat itu, ia kerap dituduh terlibat dalam gerakan. 2 hari setelah merayakannya ulang tahun yang ke-77, bapak dari 5 anak ini akhirnya pernah menerima tim redaksi dari majalah terkenal Tempo dan melakukan wawancara yang berlangsung di rumahnya di kawasan Kebayoran Baru yang asri, dan ia didampingi oleh Andoko, bekas deputi dari Kementerian Pangkalan Udara bidang logistik, yang dibahas dalam wawancaranya sebagai berikut. Di dalam pertanyaan pertamanya, bisakah Anda ceritakan situasi pada tanggal 30 September tahun 1965, Pak? Oh ya, jelas bisa, dan saya masih ingat. Di tanggal 30 September 1965, di sore hari pada pukul 16.00, laporan pertama masuk dari Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo, yaitu Asisten Direktur Intel Auri, bahwa ada gerakan di lingkungan Angkatan Darat yang akan menjemput Jenderal Angkatan Darat untuk dihadapkan kepada Bung Karno saat itu. Itu reaksi dari para perwira muda saat itu Angkatan Darat yang tidak puas terhadap keadaan Angkatan Darat. Lalu saya minta dia untuk mengecek kebenarannya. Dan kemudian pada pukul 20.00 malam dia kembali datang dan ditanya kembali oleh para wartawan, lalu apakah yang disampaikan Heru Atmojo saat itu, Pak? Saya saat itu bertanya jam berapa operasi akan dilakukan. Lalu Heru menjawab,
operasi bisa terjadi di pukul 23.00 atau jam 11 malam di tanggal 30 September 65. Bisa juga pukul 01 dini hari atau pukul 4.00 pagi hari di tanggal 1 Oktober 1965. Lalu kami pun heran saat itu, sudah kurang dari 24 jam kok operasi itu belum juga dipastikan jamnya. Kemudian ada yang menanyakan daftar yang akan diculik. Beberapa tokoh yang disebutkan diantaranya adalah Ahmad Yani, Nasution, D.I. Panjaitan, dan seterusnya. Saat itu saya pribadi berpendapat, kalau orang hendak melakukan pemberontakan, pantasnya targetnya adalah jenderal yang memegang komando. Misalnya Ahmad Yani sebagai Menpangat saat itu, atau Soeharto yang menjabat Pangkostrat. Dan juga ada Sarwo Edi, Komandan RPKAD saat itu atau Kopassus saat ini, Umar Wira Hadikusuma yang menjabat Pangdam Jaya. Lah, kok Nasution kan nggak pegang komando? Saya pribadi tambah merasa aneh saat itu, karena Nasution dan Ahmad Yani dalam satu paket sasaran. Padahal keduanya bertentangan terus saat itu, dan saya tahu persis. Lalu keesokan paginya, Mayor Sugiono datang melaporkan pembunuhan terhadap para jenderal. Tapi, apakah Anda masih beristirahat saat itu? Dan bagaimana detailnya, Pak? Tanya wartawan kepada beliau. Sugiono itu adalah komandan resimen saat itu dan pasukan pertahanan Pangkalan. Bahwa dia itu memiliki hubungan dengan PKI dan juga Latif, saya tidak tahu sama sekali. Baru dalam sidang Mahmilub soal tersebut akhirnya ditanyakan, dan saya jawab, saya nggak kenal Latif. Sebagai Menpangau yang saya kenal, ya diantaranya adalah Umar Wira Hadikusuma, dan wakilnya Umar saja saya pun tidak tahu orangnya yang mana. Dan wartawan pun akhirnya juga bertanya, apakah pertimbangan dibalik keluarnya perintah harian Menpangs atau KSAU pada tanggal 1 Oktober 1965 saat itu? Setelah diberikan pertanyaan tersebut, Andoko menjawab pertanyaan tersebut dengan kata-kata, ada 3 macam pengumuman saat itu. Yang pertama, surat perintah harian yang tadi disebutkan. Lalu kedua adalah pada tanggal 2 Oktober 1965 jam 14.00. Itu saya yang buat. Dan pada saat itu Menpangau berada di Lanut Iswayu di Madiun, Jawa Timur. Beliau juga membuat konsep kelanjutan dari pengumuman pertamanya, yang jika dibaca keduanya sama isinya, yaitu menolak adanya Dewan Revolusi. Umar Dhani dari Madiun langsung kembali ke Bogor dan langsung bertemu Bung Karno saat itu, serta menunjukkan pengumuman itu. Tanggal 3 pagi dini hari baru diumumkan. Saya membuat statement, isinya mendukung gerakan anti-revolusioner atas saran Heru Atmojo saat itu. Katanya agar rakyat tahu. Kebodohan saya mungkin memang yang terjadi di saat itu, karena saya kurang mengerti tentang politik. Tahu-tahu paginya di waktu jam 7.00 pada tanggal 1 Oktober 1965 ada siaran dari RRI tentang gerakan yang menamakan diri G30S. Dan tiba-tiba Presiden Soekarno mau pulang ke istana pun tidak bisa, karena yang menjaganya adalah pasukan yang sangat ditakuti saat itu, yaitu pasukan yang tak pernah diketahui. Dan wartawan pun kembali bertanya, kenapa Bapak membuat pernyataan seperti itu? Ya, karena semalam sebelumnya Intel dari Auri melaporkan bahwa malam itu ada gerakan dari perwira-perwira muda Angkatan Darat terhadap atasannya yang didukung oleh seluruh bawahan dan sipil dari 4 angkatan. Akhirnya pun saya bertanya untuk apakah, dan ternyata akan menculik para jenderal. Wartawan Tempo pun kembali bertanya, lalu bagaimana awalnya Bung Karno berada di Halim hari itu, Pak? Pagi itu, saya sedang ada di Halim Perdana Kusuma. Lalu tahu-tahu Letkol Suparto, yaitu sopir dan juga ajudan Bung Karno, menelpon saya. Dia menelpon dari rumah saya saat itu di Wisma Angkasa. Saya pun bertanya, Mas, ini ada apa?
Lalu dijawabnya, "Sudahlah Pak, nanti saya ceritakan. Karena Bung Karno saya akan bawa ke Halim," jawabnya. Lalu saya pun menawarkan diri untuk menjemputnya. Tapi saat itu dia bilang nggak usah. Saya nggak tahu kalau dia saat itu sedang berada di Wisma Angkasa. Terus dia kembali ke Bung Karno, lalu Bung Karno pergi ke Halim. Jadi saya nggak minta Bung Karno datang ke Halim, tetapi itu merupakan keputusan Bung Karno sendiri saat itu. Kemudian karena Bung Karno hendak datang ke Halim, saya lantas mencoba menyetop pernyataan saya yang sudah terkirim ke markas besar Angkatan Udara. Begitu Bung Karno datang, di Halim kami pun mengobrol. Tidak lama saat itu, datanglah Brigjen Suparjo. Datang sendiri menghadap Bung Karno. Lah, saya tahu Brigjen Suparjo itu adalah salah satu orang yang mengetahui dari gerakan dalam tragedi Angkatan Darat di hari itu. Walaupun dia lain angkatan atau beda kesatuan, dia itu anak buah saya di Komando Mandala Siaga. Lalu Pak Soeharto dikabarkan menolak menghadap Bung Karno pada tanggal 1 sampai dengan 4 Oktober tahun 1965. Apakah itu merupakan suatu keanehan menurut Bapak atau tidak? Saat itu Ahmad Dhani terdiam sesaat. Lalu dia jawab, "Kalau Harto dipanggil nggak datang, itu bukan keanehan lagi. Itu artinya memang menantang atasan, apalagi atas perintah Panglima tertinggi saat itu. Ini artinya subordinasi. Jika dipanggil, Pangti harus datang, apapun situasinya." Jawaban Harto waktu itu karena Angkatan Darat sudah kehilangan banyak sekali jenderal, jadi dia nggak mau mengambil resiko lagi. Tetapi saya pikir tetap nggak boleh. Kalau Ahmad Yani meninggal, katanya dia terus hendak mengambil alih Panglima Angkatan Darat juga. Padahal tidak bisa dilakukan begitu saja prosedurnya. Banyak analisa yang menyebutkan bahwa Soeharto terlibat dalam G30 September. Bagaimanakah menurut Anda, Pak? Tanya wartawan kembali. Dijawab oleh Ahmad Dhani, kilas baliknya lebih kentara lagi. Misalnya Komando Siaga Mandala, wadahnya saat itu adalah Koti atau Komando Tertinggi. Dalam hierarki kemiliteran, waktu Ahmad Yani dijadikan Menpangat, Nasution itu sebenarnya ingin menjadi Menhankam atau Pangat. Tapi saya tahu maksudnya dia ingin berkuasa di Angkatan Darat. Itu sudah saya lihat gelagatnya dia sejak tahun 1945 silam. Jadi kita tahu misalnya di Auri ada peristiwa-peristiwa pengganjalan. Peristiwa Sujono tahun 1955 di Halim Perdana Kusuma, dan Pak Surya Dharma saat itu adalah Panglima Angkatan Udara pertama, diganjal terus ketika hendak dibentuk Wakil Kesatuan Angkatan Darat saat itu. Maksud Bapak, para jenderal dikorbankan oleh siapa? Tanya wartawan Tempo kepada Ahmad Dhani. 2 orang saat itu yang saya tahu, yaitu Soeharto dan juga Nasution. Itu sudah ada rekayasa. Kok tahu-tahu muncul istilah G30S PKI? Sejak kapan kok terus PKI disangkut pautkan? Lalu buktinya apa? Heru Atmojo dan juga Sujono nggak pernah menandatangani pernyataan Dewan Resolusi saat itu. Ketika Letkol Untung jadi saksi dalam persidangan Suparjo, hakim menanyakan siapa yang memimpin aksi G30S. Untung langsung menyahut, "Saya." Keanehan yang lain soal pengumuman Dewan Resolusi 1 Oktober bahwa pangkat di atas Letnan Kolonel harus dicopot menjadi Letnan Kolonel Brigjen Suparjo pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 yang saat itu pergi ke Halim menghadap Bung Karno dan memakai pangkat Brigjen. Jadi menurut Bapak PKI dikorbankan juga kah? Tanya wartawan kepada Ahmad Dhani. Dan dijawab saat itu, "Oh iya, gambaran seperti pesta-pesta di Lubang Buaya itu sebetulnya hanya isapan jempol belaka. Kalau memang ada rekamannya, mengapa nggak dibuat film khusus dokumenter dan diputar saja? Saya yakin itu semua rekayasa. Dan saya mempertanyakan, mulai kapan kok ada istilah G30S diembeli dengan PKI? Karena tanggal 1 Oktober 1965 petang,
Saya sudah mendapatkan informasi bahwa Angkatan Darat sedang mengejar-ngejar dan memburu PKI. Itu pun yang dikejar bukannya massa, tapi pasukan 454 dari Jawa Tengah. Mereka pada jam 16.00 atau pukul 4 sore hendak masuk ke Halim, namun ditutup oleh pasukan gerak cepat atau PGT Auri yang saat itu dipimpin Pak Wisnu Jayeng Minardo. Dan Bung Karno ada di Halim saat itu. Lalu menurut Anda, apakah PKI sama sekali tidak terlibat dalam G30S? Dijawab oleh Umar Dhani, PKI itu tidak punya kekuatan bersenjata. Tahukah Anda, kira-kira sebagai analisa dari Syam Kamaruzaman, tentunya Syam bilang kepada Aidit, daripada kita sebagai PKI saat itu melatih orang-orang dengan biaya mahal, kan sudah ada ABRI. Kita pengaruhi saja mereka, gampang kan? Sementara saya duga Aiditnya yang tidak punya pengalaman segera menyambar. Benar juga ya. Kalau menurut saya itu bisa saja terjadi. Cara berpikir gampangan seperti itu. Lalu TNI pun dipengaruhi. Dan kenyataannya memang saat itu kondisinya seperti itu. Di mana letak keterlibatan CIA Amerika dalam pembunuhan para jenderal tersebut? Apakah terdapat dalam perang Syam Kamaruzaman yang membelokkan perintah penangkapan menjadi pembunuhan? Latif mengaku demikian ketika diwawancarai majalah Tempo beberapa waktu lalu. Akibatnya, Kolonel Latif dan Brigjen Suparjo pun kaget. Saya yang menjadi saksinya Sujono dan Suparjo dalam mahkamah militer saat itu. Saya nggak tahu ada Heru atau tidak di situ. Sujono sendiri pun waktu itu di persidangan Mahmilub menuturkan ketika para penculik membawa mereka ke desa Lubang Buaya. Mereka konon saat itu mengaku kaget, kok pasukan dibawa ke tempat latihan seperti itu? Ada apakah ini? Dan ngapain ini? Kok ribut-ribut di desa Lubang Buaya saat itu? Namun Pak, kata Kolonel Latif, sebelumnya sudah beberapa kali ia melakukan pertemuan dengan Heru Atmojo, lalu kemudian Mayor Sujono. Ujar Umar Dhani saat itu, terus terang saya nggak pernah tahu kalau Heru Atmojo itu memiliki hubungan dengan Latif atau berkumpul dengan orang PKI di rumah Latif. Saya nggak pernah tahu, apalagi Syam Kamaruzaman. Heru tidak pernah melaporkannya. Dan kalau dia misalnya bergaul dengan orang-orang PKI yang namanya orang intel, ya pasti begitu. Bukankah dia sebagai intel harus masuk kemanapun dia mau bila memang dibutuhkan? Lalu Pak, soal dokumen Glitzer, sejauh mana otentitasnya? Dijawab oleh Umar Dhani. Desas-desus Dewan Jenderal sudah lama kami mendengarnya memang di waktu itu. Tidak hanya itu saja, penilaian pers di luar negeri mengenai siapa yang akan menjadi pengganti Bung Karno. Yang steady itu 4 orang, yaitu Subandrio, Hairul Shah, Nasution, dan juga DN Aidit. Dewan Jenderal memang terdengar pertama kali ketika Ahmad Yani menghadap Bung Karno dan ditanyai soal itu. Ahmad Yani menjelaskan bahwa Dewan Jenderal itu adalah sebuah kepangkatan. Waktu itu saya tidak mendengar langsung, melainkan dari Pak Mulyono Herlambang yang mewakili saya. Jadi saat pembahasan Glitz tersebut saya tidak ada di tempat saat itu. Dalam buku Subandrio yang tidak jadi beredar di waktu itu, ada trio Soeharto, Ali Murtopo, dan Yoga Sugama yang disebut dokumen Glitz sebagai Our Local Army Friends. Lalu bagaimana pendapat Anda, Pak? Saya yakin G30S itu adalah suatu rekayasa belaka, dan memang begitulah adanya. Menurut saya, CIA Amerika itu sangatlah terlibat dalam tragedi tersebut, dan Soeharto adalah tangan yang mereka pakai untuk gerakan peristiwa tersebut, dan G30S itu adalah rekayasa dan bikinan Soeharto. Dan ditanya saat itu langsung oleh wartawan, indikasinya apa saja, Pak? Pada waktu itu, nggak ada jenderal di Indonesia yang bisa membuat suatu operasi intelijen yang begitu sangat canggihnya seperti G30S yang sampai sekarang pun belum ada titik terangnya.
Ahmad Yani itu termasuk yang dikorbankan, seperti halnya para jenderal-jenderal tersebut. Jika melihat ambisi Soeharto saat itu, apakah tidak ada upaya-upaya untuk menghentikannya dari manapun juga? Dari Angkatan Udara juga tidak bisa, karena kami berlainan kesatuan. Lalu ditanya oleh wartawan, kalau dari Angkatan Darat sendiri, bagaimana Pak? Kelihatannya saat itu pengaruh Soeharto cukup besar sekali, entah karena uang ataupun kekuasaan. Lalu, Anda loyalis Soekarno Pak? Tanya wartawan. Oh iya, saya adalah Soekarnois. Saya bukan komunis. Tetapi saya juga tidak anti komunis. Karena apa? Karena kalau saya anti komunis, berarti saya bukanlah demokrat. Kalau ada PKI memberontak terhadap pemerintah, saya yang akan menghajarnya terlebih dahulu. Tapi apakah betul di Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI banyak yang masuk Partai Komunis Pak? Amerika dulunya juga menganggap seperti itu. The Indonesian Air Force Communist invest up to senior commander. Berarti dari bawah hingga ke atas. Bagi saya sikap tersebut biasa saja, karena orang yang tidak mengekor kepada Amerika sejak tahun 1950-an mulailah dipropagandakan atau mulai dicap sebagai komunis. Jadi Bung Karno ingin netral, non-alignment, dan itu dicap amoral oleh Amerika. Soal keikutsertaan prajurit AURI ke PKI, mungkin secara rahasia kami para petinggi tidaklah ada yang tahu saat itu. Ditanya kembali oleh wartawan, apakah itu karena Anda sangat toleran kepada PKI karena tidak anti komunis Pak? Berkali-kali saya mengatakan tentang Nasakom. Di pers tidak diambil intinya persatuan-kesatuan, tetapi komunisnya di RRC ada politik komisar dari partai yang sangat berkuasa sekali dan juga tentaranya. Jika antri beli karcis di bioskop, ada yang nyelonong, ya ditempeleng di depan orang banyak. Para anggota militer nggak ada yang berani terhadap anggota politik komisar. Nah, andaikan nasakomisasi yang dimaksud oleh Bung Karno itu berarti memerintahkan agar anggota ABRI saat itu ikut partai politik, di mata angkatan berarti perintah saya nggak takut anak buah menjadi komunis atau sebaliknya menjadi ultra Islam atau ultra nasionalis. Lalu Pak, sekarang ini bisakah Anda gambarkan dengan kalimat yang singkat tentang Soeharto? Dijawab oleh Umar Dhani dengan napas yang agak berat. Dia tidak mau ada orang di atasnya. Intinya seperti itu. Dan dia orang yang punya sifat kejam serta pendendam dan juga ambisius. Dan saya perhatikan, karena saya juga orang Jawa Solo, Soeharto itu kalau bersalaman posisi tangannya seperti membuat orang menunduk, dan juga arah jari-jarinya ke bawah. Lain dengan cara bersalaman kebanyakan yang berposisi sejajar. Mau tak mau, orang yang bersalaman dengannya pasti berada dalam posisi di bawah. Lalu ditanya kembali oleh wartawan, apa saja Pak yang dilakukan di penjara selama Bapak masuk tahanan? Mungkin hobi berkebun kah? Atau beternak? Oh enggak, karena kalau di penjara Nirbaya dulu ada yang beternak, maka harus setor ke Balai POM atau CPM ketika lebaran tiba waktunya. Memang tidaklah berupa upeti, melainkan mereka meminta 10 hingga 20 ekor ayam dibeli dengan harga di bawah harga pasaran. Melihat itu saya jadi pun malas, apalagi Bandrio yang gak suka beternak. Waktu di sana dia lebih suka baca-baca Al-Quran, dan saya sendiri gak belajar ngaji. Apalagi saya sama sekali gak bisa baca huruf Arab. Waktu Baharudin Lopa suatu hari di tahun 1992 mengunjungi kami, dia menawarkan agar para napi bisa sholat Jumat bersama. Spontan Subandrio bersuka. Mau Pak. Kalau ditanyakan pada saya menjawab, loh bukannya suka atau tidak, melainkan soalnya boleh atau tidak boleh. Karena faktanya dari dulu kami nggak boleh mengikuti sholat Jumat bersama-sama. Dan akhirnya Umar Dhani pun tutup usia di sebuah rumah sakit pusat TNI Angkatan Udara Dr. S. Nawan A. Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2009. Beliau dikabarkan meninggal karena sakit yang memang sudah usianya sepuh. Beliau juga dikabarkan tutup usia di usia 85 tahun.
Umar Dhani meninggalkan 5 anak, 10 cucu, dan 1 cicit. Jenazahnya dikebumikan di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2009 di tempat pemakaman umum Jeruk Perut, Jakarta Selatan. Nah lur, demikian cuplikan wawancara antara tim wartawan dari majalah Tempo saat itu dengan Umar Dhani, salah satu tokoh yang berada di TKP dalam peristiwa G30S. Tentunya hal ini adalah sebagai satu catatan cuplikan sejarah yang cukup lengkap dan berdasarkan saksi dari pelaku sejarah itu sendiri. Silakan jika ada dulur-dulur yang ingin menambahkan, dan kami berharap semoga postingan ini bermanfaat dan bisa menjadi informasi tambahan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.